Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi. Uiwot kali ini saya mewakili dan berangkat dengan Veritas Probitas Justisia. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Apa yang mau dibahas? Kita mau mengingatkan, Irin, Sikon sekarang sedang dalam proses gonjang-ganjing, yaitu suatu proses karena Sikon Pak Prabowo sedang ngeberesin dampak dari hasil kerja yang namanya Jokowi. Mulai kelihatan kebuka satu-satu kelakuannya Pak Jokowi. Contoh, orang ribut dengan Aguan. Aguan kan berani begitu, bisa ini bisa itu, terbuka segala macam-macam karena memang didapat legalisasi dari Jokowi. Dan indikasinya kalau mau menduga-duga, kalau dia memberikan suatu kepada Aguan sebagai orang bisnis, ya Aguan mesti memberikan suatu dulu. Jadi ada medsos yang bilang Pak Jokowi mengatakan, buktikan saya korupsi di mana. Anda nggak korupsi ngambil, Anda terima setoran. Nggak mungkin Aguan beri macam-macam kalau nggak ngasih setoran dari Anda. Sehingga dengan setoran dari Anda itu dia memberikan Anda legitimasi, backingan dan sebagainya. Contoh, PIK 2, mana berani kita ke sana, ke daerah PIK 2. Nguruk sana, mana berani, pejabatnya udah dijanakin semua. Jadi saya dulu orang bisnis, orang swasta, tahulah. Jadi apa yang dilakukan Aguan dengan PIK 2 nih? Pejabat swasta, pejabat daerahnya itu diberesin semua. Dibayar, dibikin mingkem, dibikin jinak atau diancam. Nah dia bisa begitu karena dia bilang gua bawa legalisasi izin dukungan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Jadi kelihatan. Nah kalau kita terpancing dengan sibuk menghajar Aguan kiri kanan, sumbernya lah siapa Jokowi. Jadi apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun ini terakhir mulai terbuka satu-satu. Pak Prabowo itu ngebenahin amburadul yang dilakukan oleh Jokowi. Nah yang menjadikan memprihatinkan lah, bukan kan? Di medsos saya baca, oh Pak Prabowo lama betul. Ini orang, maaf saya ngomong agak keras, ini orang nggak pernah tahu kalau kerja di lapangan bagaimana. Mana bisa ngebenahin, dia pernah jadi eksekutif nggak? Ngebenahin satu hari, mesti ngebenahin sehingga Prabowo nyautnya pas. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Jadi rekan-rekan yang punya mental berpikir instan, tolong berubahlah, belajar. Tinggal pertanyaan, Anda percaya nggak pada Pak Prabowo lagi ngebenahin? Ngebenahin itu nggak bisa 1 hari 2 hari. Kenapa? Dia mau minta siapa? Polisi sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi. Yang baik masa banyak. Bisa berbunyi nggak yang baik? Repot sekarang. Mau ngomong siapa? Justru itu waktu ketika Pak Prabowo minta membongkar pagar laut, yang diminta membenahi adalah TNI AL. Karena ini yang belum bisa dikendalikan oleh yang namanya Jokowi. Polisi cek, pejabat daerah cek. Kita ke sana ke daerah PIK 2, saya lihat di ujung tuh ada truk-truk lagi nguruk. Kok bisa? Cek. Minimal dari bupati atau di bawahnya sampai ke lurah, berapa ke lurah itu udah dikasih duit semua. Di medsos keluar 3 lurah daerah sana udah tidak macam-macam. Ada 1 lurah yang kaya raya, mobilnya banyak, duitnya banyak. Ya dibayar oleh si Aguan. Tapi kenapa Aguan berani bersih marajalela? Karena Jokowi yang membangun. Saya menuduh bahkan menduga keras, bukan cuma Jokowi punya andil di sana. Jadi dia diberikan saham barangkali oleh Aguan terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Jadi Pak Jokowi, kita saling kenal lah ya. Saya punya background bisnis, Anda tahu. Mental saya berpikir sebagai orang bisnis, swasta ngerti saya. Nah jadi udahlah ya. Tinggal kita yang di luar ini. Kita mau berpikir instan, dengan siap dan Pak Prabowo sudah mengatakan saya tidak punya tongkat Nabi Musa, atau Anda mau mendukung dengan memberikan informasi dan sebagainya. Cek, nggak mungkin Aguan berani nguruk segala macam. Kok camatnya barangkali nggak tahu bupati ya. Bupati mungkin camat kok diem aja, udah duitin semua. Yang udah pasti 3 lurah udah terima duit yang banyak. Salah satunya yang disebut lurah Kohot. Itu mobilnya beember-ember, duitnya segala macam, karena ribut di medsos, diumpet-umpetin mobil, itu wajar. Jadi kalau nggak begitu ya bukan orang bisnis Aguan.
pertanyaannya yang harus kita pelajari, kenapa dia berani, kenapa dia bisa melakukan itu? Jawabnya satu, sumbernya adalah kelakuan Jokowi. Ini 10 tahun dia ngacak-ngacak Republik, satu-satu mulai terbuka. Pagar laut berapa kilometer? Kenapa lagi bikin nggak ada yang ribut? Karena udah disumpel duit semua. Jadi Pak Prabowo butuh waktu, saya yakin beliau bukan orang yang korup dan tidak bisa disogok. Saya kenal betul beliau. Saya yakin seyakin-yakinnya Pak Prabowo masih yang sekarang masih seperti yang saya kenal dulu. Dia bukan orang yang bisa dibayar, dia cinta Republik, dia akan berjuang untuk bangsa dan negaranya, dan saya tahu persis dia bukan orang kelasnya. Pak Hasyim ngomong keras, buka semua bongkar tuh, bagaimana permainannya gengnya Jokowi segala macam. Memang itulah faktanya. Ada yang ngebantah enggak? Wah, ini udah mulai. Saya baca, lihat model saya medsos lah karena paling lengkap. Ada kelompok yang menambahkan diri mahasiswa. Kalau ketemu saya lihat kuliah di mana? Untuk membangun persepsi publik bahwa mahasiswa dari mana, mahasiswa kuliah di mana, jangan ada satu yang aku mahasiswa apalah namanya, kuliahnya di mana nggak jelas, kampusnya nggak jelas, namanya pakai kota-kota apa gitu nggak jelas. Nah itu udah nggak benar. Kemudian apa lagi? Kayak banyak upaya yang dilakukan, tapi yang jelas kami dari Wiwot dengan ke sana teman-teman tanggal 1 kalau nggak salah kita lihat bagaimana PIK 2 sedang diuruk yang di sebelah kanan dan orang cuma bisa nonton. Truk masuk jauh nguruk-nguruk segala macam. Kok pejabat daerahnya diem aja? Udah disumbal duit semua. Jadi kenapa bisa? Karena Jokowi memfasilitasi. Dan pasti aguan Pak Jokowi ini Pak Jokowi sudah setuju, ini buktinya segala macam. Nggak mungkin. Nah sekarang Pak Jokowi lengser, dia harus bertanggung jawab. Sehingga memang kalau orang mengatakan kerangkeng dan adili Jokowi, itu harus. Jadikan dia sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang harus diadili. Karena nggak ada Presiden Indonesia RI ini sejak zaman Bung Karno yang kelakuannya korup seperti yang namanya Jokowi. Saya bilang dia korup. 2, dia PKI kayak baru. Apa buktinya? Urusan apa dia mau orang Kepres 28 bulan Februari tahun 2024. Urusan apa dia ngomong? PKI dalam G30S65 hanya korban. Urusan apa dia ngomong dengan Kepres seperti itu? Jadi udah jelas lah, dia memang PKI gaya baru dengan ciri-cirinya adalah semua keluarganya, anak-anaknya ikut campur dari anak menantu segala macam sampai dengan istrinya katanya segala macam. Dan Ibu Koni rada keras ngomongnya, saya cuma memberikan penjelasan, pencerahan apa yang sedang terjadi, kita lihat nanti. Tapi saya mengatakan, kalau mau menegakkan keadilan Jokowi harus dikerangkeng, dan mari Republik bikin sejarah, kita berani menghukum, mengadili, dan mengkerangkeng mantan presiden kita yang namanya Jokowi karena korupsinya banyak betul dan ngacak-ngacak NKRI, pagar laut segala macam yang mesti diminta pertanggungjawaban. Jangan dia pura-pura miskin lah, itu nih anaknya kejeblos si Kaisang. Urusan apa bisa pakai pesawat ke luar negeri segala macam. Kalau nggak dia main situ segala macam. Jadi kembali saya mengatakan Jokowi PKI gaya baru, Jokowi korupsi, Jokowi menyalahgunakan jabatan, kerangkeng dia, jadikan dia mantan presiden Republik Indonesia yang pertama yang dikerangkeng. Barangkali itu untuk mengingatkan. Mari kita berusaha terus, jangan mengalah. Dan kita berusaha untuk mengkerangkeng Jokowi tanpa ragu-ragu. Veritas Probitas Justitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.